Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, tahukah kalian bahwa di Jazirah Arab ada tempat yang dilarang untuk dikunjungi? Dan juga kalian harus tahu mengapa hal ini bisa terjadi. Dan meskipun saat ini dunia sudah berubah, hendaknya kita junjung tinggi perintah dari Rasulullah untuk tidak mengunjunginya. Simak kisah dan penjelasannya. Tonton videonya hingga akhir biar nggak gagal paham. Al-Ula adalah sebuah kota yang terletak di barat laut Kerajaan Arab Saudi dengan sejarah yang berasal dari zaman pra-Islam. Kota ini tidak dikenal karena struktur kuno dan situs warisannya yang terpelihara dengan baik. Namun meskipun memiliki arti penting, kota ini dilarang untuk dikunjungi. Larangan bagi umat Islam untuk mengunjungi kota ini bermula dari peristiwa sejarah yang terjadi pada masa hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tempat itu juga dikenal sebagai Maidan Salah, yaitu rumah dari kaum Samud, dari kaum umat Nabi Saleh alaihi salam. Yang terkenal dengan kesaktian dan keterampilannya dalam membuat ukiran dan konstruksi gunung. Masih bisa kita lihat hingga saat ini, wilayah ini juga sangat subur. Namun kekayaan alam yang melimpah di wilayah ini membuat orang-orang kaya di antara kaum lumpur menjadi sombong dan kejam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing mereka, sebagaimana diriwayatkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 74. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Namun alih-alih menerima pesannya, mereka malah menantangnya untuk melakukan mukjizat untuk membuktikan kenabiannya. Mereka malah menantangnya untuk mengeluarkan seekor unta dari batu-batu di dekatnya. Maka terjadilah mukjizat dari Allah. Seekor unta muncul di tengah-tengah mereka dan melahirkan seekor anak sapi. Sehingga sebagian dari mereka percaya akan kenabiannya, sementara yang lain menolaknya. Dan 2 di antara mereka membunuh unta yang tidak bersalah itu sebagai hukuman atas perbuatan mereka. Allah pun mengirimkan gempa bumi di tengah malam dan tidak ada satupun dari mereka yang terbangun lagi. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Dalam surat tersebut disebutkan di sana, bencana yang sangat mengejutkan menimpa mereka, sehingga mereka bersujud di tempat tinggal mereka. Yang tersisa hanyalah bangunan-bangunan besar dan monumen yang mereka ukir. Gempa bumi besar yang terjadi ribuan tahun yang lalu juga telah menghilangkan lapisan pelindung bawah tanah bumi. Saat ini para ilmuwan telah menemukan lapisan atmosfer yang sangat besar dan selang-selang tepat di atas area yang hancur ini. Wilayah yang mempunyai risiko lebih tinggi terhadap kerusakan akibat gempa bumi, berbagai penyakit kulit, dan badai alam. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melewati tempat ini ketika hendak berperang, beliau secara khusus menunjukkan tempat ini kepada pengikutnya. Beliau juga memerintahkan kepada mereka meminum air hanya dari satu sumur yang digunakan oleh unta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka makan dan minum apapun dari daerah itu dan melewatinya dengan agak cepat. Selain itu, beliau juga mengakui bahwa kuil Al-Manet mempunyai pengaruh yang kuat terhadap wilayah tersebut. Beliau khawatir jika memperbolehkan umat Islam mengunjungi kota tersebut, maka mereka akan terpengaruh oleh penyembahan berhala masyarakat Al-Ula
dan berisiko menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya. Untuk menghindari risiko tersebut, Rasulullah melarang umat Islam mengunjungi Al-Ula. Ia mengeluarkan perintah yang melarang umat Islam manapun memasuki kota atau mengunjungi kuil Al-Manet. Selain itu, ia memperingatkan para pengikutnya bahwa penduduk Al-Ula melakukan praktik penyembahan berhala dan bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, mereka harus menghindari pergaulan dengan penduduk kota itu. Larangan mengunjungi Al-Ula mungkin tampak dramatis, namun memiliki tujuan yang penting. Perintah tersebut dimaksudkan untuk melindungi keimanan umat Islam dari pengaruh luar yang berpotensi merugikan ajaran umat Islam. Memahami pentingnya ketabahan dalam beriman dan potensi risiko menyimpang dari ajaran Islam yang hakiki. Ia mengetahui umat Islam perlu dilindungi dari segala pengaruh yang dapat menyebabkan mereka menyimpang dari agama. Larangan Al-Ula juga memberi kita pelajaran penting tentang pentingnya kesetiaan dan ketaatan terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Umat Islam hendaknya mengikuti tuntunan Nabi dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam tanpa penyimpangan, sehingga mereka dapat melindungi keimanannya dan mencegah potensi bahaya yang mungkin timbul dari pengaruh luar di dunia saat ini. Bahaya yang dapat menyesatkan umat Islam dari ajaran Islam dunia modern yang penuh dengan godaan yang dapat mengalihkan perhatian umat Islam dari keimanannya. Namun pelarangan Al-Ula memberikan hikmah abadi yang masih berlaku. Saat ini umat Islam hendaknya selalu tetap tabah dan setia kepada ajaran Islam dan menghindari segala aktivitas atau praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Bagaimana menurut kalian? Jika ada tambahan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika suka dengan pembahasan seperti ini, silahkan like dan subscribe. Untuk lebih banyak lagi konten menarik lainnya.